Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita akan membicarakan tugas atau fungsi manusia diciptakan Allah. Kemarin atau sesi yang lalu kita sudah bicarakan bahwa diciptakannya manusia itu berstatus Abdullah, abid, yakni makhluk yang mengabdi kepada Allah. Nah, itu soal status. Lalu apa tugas dan fungsi manusia diciptakan Allah? Kalau kita melihat dalam khazanah Islam, tugas dan fungsi manusia diciptakan Allah, nomenklaturnya yang sangat populer adalah sebagai khalifatullah fil ard. Untuk memahami ini, kita perlu telusuri secara sederhana apa sebenarnya arti khalifah. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, karena ini berbahasa Arab, khalifah itu asal katanya khalfun, di belakang. Di belakang berarti ada yang di depan. Yang di depan itu pada saatnya akan mangkat, akan musnah. Kalau jabatan akan turun dari jabatannya. Jadi ada yang di belakangnya untuk menggantikan. Ini dia khalfun. Di belakang Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, ada sahabat Abu Bakar yang paling senior. Jadi Abu Bakar itu di belakang Rasulullah, dan pada saatnya ketika Nabi wafat, Abu Bakar mengganti karena dia yang paling dekat di belakang Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, di samping khalfun, khalafatun atau khalifatun. Ini artinya pengganti. Sosok yang menggantikan orang yang sebelumnya menduduki jabatan atau kursi ataupun status itu. Maka khalifah disimpulkan makna dasarnya adalah pengganti. Nah, oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran ini jelas bisa dilihat pada surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Allah akan menciptakan sosok pengganti. Lalu malaikat yang mendengar ini memunculkan kekhawatiran. Mereka berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Wahai Tuhan kami ya Allah,
Apakah akan diciptakan yang kerjanya di sana berbuat fasid, berbuat yang tidak baik, dan juga mereka selalu bertengkar, ribut sampai menumpahkan darah. Padahal kami ini selalu mengkuduskanmu, selalu mensucikanmu, dan terus bertasbih kepadamu. Tapi Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menegaskan, sayalah itu yang paling paham. Ya, dalam dialog biasa, ya udahlah, diam aja lah kamu. Aku kan yang kuasa. Ya terserah akulah. Jadi kalau Allah itu memang memiliki sifat aku. Jadi sifat ego itu ya milik Allah. Maka dia berhak menggunakan miliknya itu. Diam kamu. Aku ini kan penguasa, ya suka-suka akulah. Nah, begitu kira-kira. Nah, kembali kepada kajian kita khalifah. Jadi khalifah itu dijelaskan, difirmankan Allah kepada para malaikat, Allah akan ciptakan pengganti khalifah. Nah, khalifah bukan hanya pengganti, bukan hanya di belakang, akan tetapi lebih jauh dari itu. Khalifah itu bisa dalam pengertian harfiah seperti tadi, tapi tidak berhenti maknanya atau tidak titik di situ. Dia masih koma. Nah, oleh karena itu khalifah dalam maknawinya bisa sebagai wakil Allah di bumi. Aku akan ciptakan wakilku di bumi, mewakiliku di bumi. Aku akan ciptakan penggantiku di bumi. Aku akan ciptakan mandataris di bumi. Akan ku berikan mandat, akan ku lantik dia mengemban amanah. Nah, ini juga khalifah. Nah, oleh karena itu sosok manusia bukan tanggung-tanggung. Dia berstatus abid, tapi bertugas dan berfungsi sebagai khalifah. Maka muatan dari khalifah di sini adalah amanah. Amanah sebagai mandataris Allah. Apa tugasnya? Secara sederhana, membuat bumi sebagai taman sorga. Ini banyak dijelaskan oleh ahli tafsir, Bapak Profesor M. Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Itu sangat luar biasa beliau menjelaskan ini. Bisa ditelusuri dan dibaca. Makanya dia lebih dulu riset di jannah. Dia diciptakan di sorga, tapi dia sambil riset. Ayat 31-nya kan jelas, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberi ilmu. Lalu Adam itu pembelajar di sana. Dia melakukan ikra, penelitian dia di sana. Kenapa? Dia kan makhluk bumi. Bashar yang meningkat jadi insan. Nah,
dia diamanahi sebagai khalifah, sebagai mandataris Allah, maka dia dibekali dulu. Dia penelitian dulu, udah paham, sudah maklum, maka nanti pada saatnya dia dilantik lalu turun ke bumi. Tugasnya membuat bumi ini taman sorga, nyaman. Nah, walaupun dunia, artinya dunia itu ad-dunya itu sesaat. Walaupun sesaat, nah, tapi bagaimana bumi ini bisa diciptakan sebagai miniatur jannah. Jadi bentuk sorga yang mini. Jadi kalau di Jakarta ada Taman Mini Indonesia, ya bumi ini harus dijadikan sebagai taman mini sorga yang sesungguhnya. Inilah tugas dari kekhalifahan yang diemban oleh Adam dan cucunya. Ya kita ini semua punya tanggung jawab. Bukan hanya melestarikan alam, tapi menata alam ini menjadi sorga. Ya mungkin sudah berbanding sudah terbalik ya sekarang. Bumi itu selalu menjadi ancaman kadang bagi kita. Ya terjadi banjir bandang, terjadi berbagai bencana di bumi ini. Pada awalnya tidak seperti itu kan diberikan Allah. Bumi ini bagus-bagus. Setelah steril, setelah bagus bumi ini baru diturunkan Adam. Tapi salah kelola. Amanah itu tidak baik dilakukan, tidak diemban secara maksimal. Maka alam ini kadang menjadi sumber malapetaka. Nah, ini persoalan ini sekarang. Alam tidak lagi nyaman untuk ditinggali. Ya kadang sudah ada terjadi pikiran bagaimana planet lain untuk dijadikan tempat. Kenapa bisa begitu? Itu salah manusia. Karena manusia keliru dan menyeleweng, tidak lagi utuh menjadi mandataris Allah. Akibat apa? Akibat ilmu dan teknologi lepas dari iman. Orang yang mengembangkan ilmu dan teknologi lepas dari iman dan tidak paham tanggung jawab. Yang dia pahami tanggung jawab itu hanya tanggung jawab egosentrisnya, tanggung jawab individualistiknya. Padahal tidak. Kehidupan ini adalah amanah dari Allah. Oleh karena itu, dalam mengelola bumi, menjadikan bumi tempat yang adil dan makmur, manusianya harus bagus imannya, luas ilmunya, lalu muncullah amal salehnya. Amal saleh itu seluruh aktivitas berorientasi ilahiyah. Mulai dari rumah, di luar rumah, di masyarakat, di masjid, dimanapun. Seluruh aktivitas harus berorientasi ilahiyah. Untuk bisa amal berorientasi ilahiyah, maka harus ditapaki dengan keimanan. Maka rumah tangga, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial keagamaan, lembaga sosial baik politik dan segala macam lembaga harus didasari iman yang kokoh. Baru ditambah dengan ilmu yang luas. Harus diisi ilmuwan yang paham syariat, paham alam, paham sosial, paham psikologi, ilmu syariat, paham toharoh, paham ibadah, paham muamalah, dan lain-lain ajaran Islam yang begitu luas. Tapi jangan lupa iman duluan, pendidikan tauhid duluan. Tidak cukup hanya memahami ilmu syariat, karena kita tinggal di bumi. Naif sekali kita tinggal di bumi, enggak paham kita bumi. Naif sekali kita tinggal di rumah kita, tapi enggak tahu kita di mana kamar mandi.
Itu kan tidak lucu itu. Nah, oleh karena itu alam juga harus dipahami. Biologi, kimia, fisika, itu semua wajib dipahami karena kita tinggal di bumi. Aneh itu kalau nggak paham. Sosial, ilmu sosial juga harus dikuasai. Apalagi seorang mandataris mengelola manusia untuk bisa beramal berorientasi ilahiyah. Kan lucu itu, nggak paham manusia, tidak paham psikologi. Nah, ini ilmu-ilmu dasar untuk bisa menjadi khalifatullah fil ard. Inilah amanah yang diemban manusia. Maka manusia yang baik tidak bisa hanya ibadahnya saja rapi. Karena kesalehan itu enggak kesalehan vertikal saja, tapi dituntut Allah nanti kesalehan horizontal. Apa yang kamu sumbangkan kepada masyarakat? Apa yang sudah kamu lakukan untuk kemakmuran dan keadilan di tengah masyarakat? Itu akan ditanya. Karena khalifah itu amanah. Amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, inilah sesungguhnya orientasi hidup seorang muslim. Jadi muslim yang baik itu harus paham statusnya sebagai abid. Abid vertikal, abid horizontal. Lalu ada amanah khusus untuk memakmurkan bumi. Ini manusia di dunia ini sudah kepleset ini ke jalan yang tidak baik. Karena bumi ini sudah nggak nyaman lagi, tidak jadi taman sorga. Tapi sudah sumber siksaan terkadang. Oleh karena itu siap-siap kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi mumpung masih ada umur, mari kita renovasi hidup. Kita reorientasi pemikiran. Tidak bisa dipertahankan pola-pola berpikir yang ada selama ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.